Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum, apa saja yang datang, yang mendatangkan untuk kalian siapa? Rasulu, Rasul. Jadi apa saja yang diberikan oleh Rasul, apa saja yang didatangkan oleh Rasul, ini umum. Semua yang didatangkan oleh Rasul, fakhuduhu, ambillah olehmu. Ya. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, laksanakanlah. Sebaliknya kata Allah, wa manahakum, dan barang siapa yang dicegah oleh Rasul, apa saja kalian itu dicegah, dilarang oleh Rasul, anhu, dari segala sesuatu, fantahu, tinggalkan. Gitu. Jadi kan kalau takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya itu takwa. Nah, salah satu perintahan Allah itu wa ma atakumur rasul, apa saja yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasul, ambil. Jangan banyak berpikir. Jangan kenapa ya? Kayaknya enggak, jangan. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Ini perintah Allah. Jadi wajar kalau Nabi itu tidak akan mengatakan sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu illa wahyu yuha, kecuali itu dari wahyu. Nah. Ya. Jadi intinya ketika Rasul menyuruh kepada kita atau melaksanakan apa saja, maka laksanakan. Sampai-sampai lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu pasti yang sering dikatakan dalam hadis itu Abu Bakar. Dia bertanya kepada Aisyah, putrinya, istri Rasul, wahai Aisyah, putriku, kira-kira perilaku ayahmu ini apa yang belum sama dengan Rasul? Cara duduknya, cara berkedipnya, cara bicaranya, apa yang belum sama dengan Rasul? Sampai cara duduknya, cara bicaranya, apapun ingin seperti Rasul, itu Abu Bakar. Kenapa? Karena ayatnya juga apa saja yang dilakukan oleh Rasul, lakukan. Sehingga yang terkenal kan ada salah satunya, Nabi itu setiap pagi dia datang ke pojok pasar, kemudian dia menemui seorang kakek-kakek yang buta, orang Yahudi yang sering sekali mencacinya, tapi dia tetap menyuapinya. Waduh, kata Abu Bakar, aku belum bisa tuh. Kalau orang yang mencaci maki, yang menghina, kemudian dia sayang, kemudian menyuapinya, aku belum sampai. Kalau hanya menyuapi sih bisa, tapi hati itu. Makanya
ya Aisyah apa saja yang belum terus semuanya. Sampai cara tidurnya, cara mandinya, cara makannya semuanya ingin. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasul. Nah, tapi dalam hadis itu ada diklasifikasi ya. Ada yang bentuk ibadah, ada yang bentuk jibillah gitunya. Adat kebiasaan Rasul. Jadi kalau ada yang ibadah, praktek ibadah, semuanya harus diikuti. Tapi kalau katanya kalau jibillah atau keinginannya atau apa perilaku manusia biasanya nggak usah katanya, nggak usah diikuti. Nggak dosa gitu maksudnya, nggak diikuti juga. Tapi kalau tanda cinta mah ya pastilah kayak Abu Bakar apapun dilakukan. Contoh misalkan Nabi itu ketika makan senengnya makan kurma gitu. Kalau kita nggak seneng ya nggak dosa gitu maksudnya. Karena Nabi mah senengnya kurma gitu. Kurma pagi-pagi madu pakai air hangat minum. Kalau kita nggak seneng ya nggak dosa gitu lah. Tapi kalau misalkan mengikuti Nabi, bagus kata Allah tadi gitu ya. Jadi apa saja wa ma'atakumur rasul fakhuduhu. Nah inilah yang disebut dengan, makanya kalau saya sendiri sih kalau sumber hukum Islam itu satu Allah jelas ya, sumber hukum itu. Yang kedua Rasul. Kenapa? Karena direkomendasi oleh Allah. Salah satunya ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa saja yang disuruh oleh Rasul ambil semuanya. Wa ma nahakum anhu pantahu, maka apa saja yang dilarang oleh Rasul ambil. Yang ketiga ijtihad. Kenapa ijtihad? Kata Allah juga. Ya. Apa kata Allah? Kata Allah, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri itu apa? Pemimpin. Pemimpin madhab, pemimpin muslim, pokoknya pemimpin itu harus diikuti. Berarti sumber hukum Islam itu satu Al-Quran, dua hadis, yang ketiga ijtihad. Jadi hasil ijtihad itu direkomendasi ke Allah. Kenapa? Tadi wa atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Lihat di sini. Wa ulil amri, dan pemimpin kalian. Wa ulil amri minkum. Pemimpin kalian. Pemimpin madhab atau apa sajalah, ulama-ulama, misalkan. Tapi lihat di sini redaksinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Enggak wa atiu ulil amri. Artinya ulil amri itu kita wajib mengikuti ulil amri, pemimpin kita, ulama-ulama kita ketika taat kepada Allah dan Rasul. Makanya enggak gini, beda dengannya. Atiullah, coba Rasul, wa atiur rasul. Artinya kalaupun tidak ada dalam Al-Quran tapi disuruh oleh Rasul, dilarang oleh Rasul, taati. Nah, tapi kalau ulil amri, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, jangan. Itu hasil ijtihad itu. Makanya hasil ijtihad cocok nggak dengan Al-Quran? Bertentangan dengan Al-Quran nggak? Bertentangan dengan hadis nggak? Kalau bertentangan, jangan hasil ijtihad gitu. Kalau tidak, silakan. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu anil hawa dari nafsunya. Ya, Nabi itu tidak mengatakan dari hawa nafsunya, bukan. Tapi in huwa, tapi dia itu mengatakan illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Ya, Nabi itu mengatakan sesuatu bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Makanya kalau Nabi nikahnya berapa pun itu bukan karena nafsu, tapi karena wahyu. Beda dengan manusia. Nikah hayang tilu hayang opat tidak karena nafsu. Gitu. Itu bukan karena
wahyu, bukan karena ingin ibadah, bukan. Kebanyakan, tapi ada saja sih. Ya. Ya, ada juga yang karena nafsu gitu. Walaupun hanya satu, nikahnya mungkin saja karena nafsu. Itu ingat ya Imam Syafi'i ya, karena nikah itu ibadah. Pas ditawari nikah dengan seorang bapak-bapak yang dikatakan wanita ini buta, tuli, bisu dan lumpuh, karena dia ingin dapat ridhonya, maka dia mau, udah nggak apa-apa, aku mau nikah dengannya. Kenapa? Karena Allah, bukan lihat fisik. Ternyata bukan buta asli ini kali. Kenapa disebut buta? Tidak pernah melihat maksiat, maka dia dianggap buta gitu. Bukan tidak melihat, tapi tidak pernah melihat, buta terhadap maksiat. Pun tidak mendengar tulinya, tuli bukan tuli asli tuli, tapi tidak pernah mendengarkan maksiat juga. Tidak pernah mulutnya dipakai maksiat, maka dia disebut bisu. Dan tidak pernah dilangkahkan ke maksiat. Ternyata sempurna istrinya tuh. Ya tadinya kan nggak diperlihatkan dulu tuh, karena dia ingin mempertahankan kekhusyuan dalam sholat, ya dia mau gitu ya, ibadah tuh. Jadi niatkan ibadah. Tapi kita pada umumnya awalnya mah bukan ibadah dan nggak tahu tuh ya, kan nafsu we gitu. Wah nu gelis bukan malah gitunya, nu benghar gitu. Anggas kesini oh ternyata ibadah ya, ibadah. Tadinya mah karena nafsu we lanan gitu ya. Jadi bukan karena nafsu, tapi karena wahyu, karena ibadah. Kata Allah lagi, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mengaku cinta terhadap Allah, fattabi'uni, maka taatlah kepadaku, kata Rasul, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Rasul. Ketika ingin mencintai Rasul, taatlah kepada Rasul. Jadi gampangnya gini, semakin kita banyak melaksanakan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul, maka semakin dekat dicintai oleh Allah gitulah. Jadi kalau ingin dicintai mah lihat aja sunnahnya. Ini orang sudah dicintai belum oleh Allah, lihat sunnahnya. Hebat nggak sunnahnya? Kalau sunnahnya jelek, wah belum dicintai oleh Allah. Kenapa? Lihat sini. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah bakal mencintaimu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dimaafkan, diampuni dosa-dosa kalian ketika taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, ini Allah memuji ya. Laqad kana, yakin nyata, lakum, manfaat untuk kalian, fi Rasulillah, ada di diri Rasul apa? Uswatun hasanah. Contoh terbaik. Apa yang tidak ada di Rasul? Beliau sebagai suami. Beliau sebagai pemimpin negara. Beliau sebagai pemimpin agama. Beliau sebagai pengusaha, beliau sebagai panglima, sebagai hakim dan seterusnya, ekonom. Apa yang dia gagal? Enggak ada. Semuanya sukses. Membina keluarganya sukses, membina ekonominya sukses, membina umat sukses. Buktinya sukses apa? Ketika turun ayat terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, agamamu, dan aku sempurnakan nikmat. Abu Bakar nangis, sahabat yang lain nangis. Kenapa? Sudah tahu bahwa Nabi sudah beres tugasnya. Sedih. Kenapa? Karena pemimpinnya dicintai. Makanya wajar, salah satu yang nanti mendapatkan naungan nanti di akhirat, yang pada waktu itu tidak ada naungan,
Salah satunya adalah imamun adilun. Kalau jadi imam, jadi pemimpin yang adil, itu langsung masuk surga. Dapat naungan Allah langsung. Jadi ternyata belum tentu ustadz, kiai itu masuk surga, belum tentu. Gimana cirinya? Dicintai nggak sama umatnya, sama rakyatnya, sama apa? Sama makmumnya. Kucuk makmum, si iyo, nggak semua bener. Udah kacau. Termasuk pemimpin. Pemimpin negara pun sama, ketika dicintai oleh rakyatnya masuk surga tuh. Imamun adilun. Yang adil, yang dicintai. Sampai berapa? 2 bulan, 3 bulan dalam sejarah Nabi itu setelah wafat belum dimakamkan. Kenapa? Karena belum ada yang pantas menggantikan beliau. Sahabat sepakat supaya disaksikan oleh Rasul. Siapa yang menjadi pemimpin jangan dulu dimakamkan. Dan Nabi mah tuh berapa bulan juga nggak akan bau. Nabi mah beda fisiknya, fisik surga. Kalau kita mah sehari 2 hari hangru. Nabi mah nggak, biasa aja seperti tidur. Tapi kalau kita tidak mengikuti kata-kata imam, kita kurang serga hati, saya nggak mengikuti dia. Kita dosa. Ya tadi karena nafsu pribadi atau karena kesalahan bacaannya atau ibadah Karena bacaan atau mungkin ya itu mah nggak apa-apa. Ya kan tadi juga taat kepada imam itu kalau imamnya benar taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kalau kita misalnya enggak, makanya di santri-santri itu biasanya gitu, kalau mau sholat ini kan santri tuh nah sujudna kiki itu benar, dia sendiri sholatnya, nggak ngikuti imamnya gitu. Kenapa? Udah nggak sah nih gitu. Menurut kita nggak sah, ya udah jangan ikuti gitu. Hanya bagusnya ketika kita mau berjamaah, nunggu dulu beres ini imam. Jangan di sini berjamaah kita bikin berjamaah itu makar namanya. Membikin negara di atas negara. Beresin dulu. Itu. Nah, atiullah wa ati rasul. Nah, Nabi itu apa? Uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Itu uswatun hasanah itu contoh yang terbaik. Jadi Nabi itu bukan bicara yang hebat, bukan, tapi memberikan contoh. Maka lihat dalam hadis yang lain, Nabi itu tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali dia istiqomahkan dulu, dia melakukan dulu, baru dia mengatakan kepada yang lain. Ya gini, ayo tahajud, dia sudah tahajud duluan. Kata Nabi, kalau makan dahulukanlah orang lain. Iya, Nabi itu dahulukan orang lain, dia terakhir. Kalau ibadah, duluanlah Nabi. Tapi untuk urusan makanan, orang lain sahabat yang didahulukan, dia terakhir. Itu pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin yang hebat itu kalau kerja, dia duluan. Tapi kalau tentang makanan, tentang rezeki, rakyat yang didahulukan. Dan dia mau dibalik. Rakyat yang sangsara, baik, orang. Bukan gitu pemimpin yang hebat itu. Pemimpin yang ketika ada makanan dia terus, ketika perang itu makanan sedikit, semuanya sok bagikan dulu. Sudah kenyang, kalau Rasul gimana? Sok semuanya aja dulu. Udah kenyang semuanya baru beliau. Kalau ada sisa, kalau enggak apa-apa. Rasul. Udah itu mah Rasul. Akan Rasul itu uswah hasanah, contoh untuk kita. Ya. Nah, kalau kita kan dibalik. Kalau sholat mengatakan tuh kosong kena semangat. Kalau mam urang lah makan gitu. Kalau sholat makan barisan pertama yang paling dekat dengan imam yang paling besar pahalanya, tapi tetap yang paling jauh. Kan Nabi mengatakan pahala yang paling besar itu pahala yang paling dekat dengan imam. Kemudian yang dekat lagi terus saja.
Tapi kita kan deket imam tuh sekayanya enggak gitu kamu. Tapi bagusnya yang deket dengan imam ini yang kira-kira akan bisa menggantikan imam ketika ada sesuatu dengan imam. Bagusnya yang ini 3 orang ini mah gitu, 2 orang lah, 3 orang atau seorang. Bagusnya yang bisa. Contoh apa? Imam batal. Jangan pas ngek misalnya imam itu kentut ya. Roka susurian kabeh enggak. Imam keluar kan makanya ada pintu gini supaya enggak keganggu. Imam keluar yang di sini maju, yang lain geser merapat gitu. Lain si imam tidak batal kabeh teu balik imam teh bukan gitu. Maju seorang. Termasuk maaf ketika kan ada suka gini ya, ada orang yang misalkan jadi imam, pas jadi imam tuh sakit, roboh gitu ya. Nah, bagusnya yang depan 1 atau 2 orang langsung membatalkan sholatnya, menolong imam. Yang 1 maju jadi imam, yang lain tenang aja. Ini dibantu oleh 2 orang cukup. Itu. Yang pas imam gubrak teh, oh kunaon kabeh batal dosa. Jangan dibatalkan sholatnya. Ada 2 orang yang inisiatif, yang dekat imam bantu imam. 2 orang, yang 1 maju jadi imam dia. Gitu. Kalau jadi imam ya teruskan, tadi sisa imam apa? Teruskan gitu. Lagi, oh imam batal ya kita mulai lagi, enggak gitu. Ya, teruskan imamnya gitu. Kumaha? Oh yang ada yang jatuh atau yang sakit gitu. Nah yang dekat, yang paling dekat, yang kewajiban untuk menolong. Bisi apa pun bisi sakitnya parah, bisi apa harus dilihat. Ya kiri kanan gitu. Yang lain mah teruskan aja. Oh dapat, karena itu bukan keinginan, memang itu menolong, itu lebih 2 dapat pahalanya berjamaah, tetap dia dapat pahala, menolongnya dapat pahala. Ya nggak apa-apa dapat pahala. Yang tadi ya dapat. Tadi dianggapnya sholat gitu. Ya berjamaah gitu. Nah, ya, jadi jangan ya kenelah kita mah kerekan antep. Bukan geus sakarat. Kalau misalnya nggak dipindahin karena ada kena celah gitu. Saya pernah lihat kena celah langsung yang di belakang maju jadi imam langsung itu. Jadi si mayat ini dibiarkan aja dulu sampai dengan selesai baru diangkat. Kalau seperti itu gimana? Kalau meninggal gitu. Iya. Kalau udah yakin meninggal mah nggak jadi masalah. Kalau sakit, ya kalau meninggal mah nggak apa-apa, nggak langsung diangkat beresin dulu sholat nggak apa-apa. Kalau yakin itu meninggal. Tapi siapa tahu kita kan itu nggak meninggal gitu. Mungkin pingsan atau mungkin sakit apa gitu. Tetap aja harus ada seharusnya. Kalau udah yakin mah, misalkan pas imam gubrak teh, tanyalah mau tuh, oh mau tuluikan we, oh banyak gitu. Ya kita cek dulu oleh 2 orang, nggak apa-apa dapat pahala, kena gitu. Zain. Nah, Nabi itu uswah hasanah, contoh yang terbaik bagi kita gitu ya. Contoh yang terbaik. Jadi Nabi itu Masya Allah ya Karim. Kan di kita mah mungkin ketika dia membina umatnya sukses, tapi membina keluarga belum tentu sukses gitu. Membina perusahaannya dia sukses, tapi membina keluarga belum tentu kan gitu. Termasuk misalkan membina akhlaknya belum tentu bisa. Tapi Nabi uswah hasanah gitu. Jadi makanya bagusnya sih dakwah itu dengan perilaku kayak Rasul. Maka dakwatul bil hal khairun min dakwati bil qaul. Dakwah dengan perilaku lebih utama daripada dakwah dengan mulut. Nah, hanya di akhir zaman itu banyaknya dakwahnya dengan mulut saja. Buktinya apa? Dia mengatakan pas sehat itu, ya mengatakannya dia paseh wah hebat gitu. Tapi perilakunya enggak mencerminkan seperti apa yang dia katakan gitu. Nah, itu bukan contoh yang terbaik, bukan uswah hasanah itu. Ya. Jadi bagusnya uswah hasanah itu apa yang dikatakannya sesuai dengan yang dilakukannya gitu. Itu uswah hasanah deh ya. Liman kana yarjullah yaumal akhirah. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan kenikmatan kebahagiaan akhirat.
Kalau tidak mengharapkan kebahagiaan akhirat, silahkan aja, enggak nurut ke Rasul juga ya. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minu, tidak akan dianggap iman atau tidak sempurna imannya, hatta yuhakkimuka, sampai dia mau memohon hukum kepada Rasul fima syajara bainahum, atas apa yang dia ragukan. Dia ragu ini apa? Gitu, apa hukumnya? Nanya ke Rasul, ya Rasul ini hukumnya apa, gimana. Kata Rasul gini, oh iya aku lakukan gitu. Tapi banyak dulu itu ketika datang ke Rasul, ya Rasul aku itu seperti ini. Oh kata Rasul seperti itu. Naon berat utama hukumnya ke orang, oh iya niang lagi hukum. Nah itu bahaya. Banyak di kita juga mencari hukum itu ke ustadz itu yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Pas nanya ke ustadz ini, nah ke ustadz ini mah berat, nanya ke ustadz, aja ustadz ini mah cocok yang orangnya. Itu bahaya. Jadi neangan ustadz yang cocok dengan hawa nafsunya gitu, jangan gitu. Kalau ini benar ya kita lakukan gitu. Nah, enggak sempurna imannya ketika pilih-pilih hukum gitu ya. Fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan, dan ketika dihukumkan dia tidak ada haraj, tidak ada apa di dalam hati itu nanti bukan mugen gitu pada untuk melaksanakan hukum teh. Wegah gitu. Wah, gitu mugen. Aing mah berat orang apa gitu. Enggak gitu. Kalau ini hukum seperti ini ya dia lakukan gitu. Ya, ikhlas lah gitu ya melakukannya, harajnya mimma qadaita, yang telah dipastikan hukumnya untukmu gitu ya. Wa yusallimu taslima, dan dia taslim itu apa? Berserah ya, kumaha Allah ya udah Allah gitu. Taslim itu namanya, taslim itu ya pasrah dengan hukum Allah. Kata hukum Allah seperti ini ya kita lakukan, kata Allah itu seperti ini ya ini, jangan ya jangan gitu, boleh ya boleh gitu. Itu taslim tuh, nah, berserah diri aja kepada Allah. Wa qala ta'ala fa in tanazatum fi syai'in, bagaimana kalau kita ada perbedaan pendapat, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Lihat dalam Al-Quran, lihat dalam hadis, sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ambil, kalau tidak jangan gitu. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikan kepada Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ketika kalian merasa iman, mengaku iman kepada Allah dan hari akhirat, gitu ya. Jadi kata ulama itu kembalikan kepada Allah itu yaitu kepada ilal kitab, kepada kitab Al-Qur'an ya. Kemudian war rasul yaitu sunnah. Jadi kembalikan kepada sunnah. Makanya tadi wajar atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu. Jadi pendapat ulil amri itu kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan gini, an-nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu kan peribahasa orang Arab tuh. Nah peribahasa tersebut cocok enggak dengan hadis? Cocok. Kata hadis at-tuhur satrul iman, suci itu sebagian daripada iman. Oh berarti an-nadofatu juga tidak menyalahi hadis, boleh pakai gitu, walaupun itu bukan hadis gitu. Jadi kalau perkataan apapun kalau tidak menyalahi Quran dan hadis silahkan itu. Dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, dikirlah kalian kepadaku, bersyukurlah kalian kepadaku. Di situ tidak disebutkan dikirnya harus apa kan, dan waktunya tidak disebutkan kapan, dan jumlah tidak disebutkan berapa. Jadi kita mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau kapan saja, itu tidak dibatasi. Mau dikirnya berapa, itu tidak ada. Silakan aja kan. Ya kan ada. Kalau dihitungan ti rasulna, kan kata Allah dikir. Nabi itu pikuli ahyani kata Rasul. Ya kata Aisyah, maaf, Rasul itu pikuli ahyani. Dikirnya itu setiap saat, setiap detik, setiap renghap gitu. Itu dikirnya Rasul. Jadi Rasul itu nggak dihitung-hitung lagi, doa sebanyaknya aja, tetap ingat aja gitu. Kalau kita harus pakai hitungan, kenapa melatih?
Kalau kita nggak dihitung, susah. Misalkan saya pernah nih, saya pernah uji coba. Ustaz, saya itu gini-gini, baca berapa, sok aja semaunya. Pas dilihat, sebentar amat gitu. Berapa? Ya saya itu kalau ada senang ketika mood gitu ya, ketika mood agak banyak. Tapi kalau sedang malas, ya sedikit. Tapi kalau kita misalkan 1000 baca, kan dia bahkan harus 1000 kan gitu. Itu latihan sebetulnya, hitungan-hitungan itu. Oleh ulama kan setelah sholat baca la ilaha illallah 1000. Kan kita mimitinya kan kepaksa, tapi kalau udah nyaman, udah enak aja 1000 gitu. Itu hanya latihan sebetulnya, hitungan-hitungan seperti itu. Ya, riyadhah ya. Riyadhah. Ya, jadi jangan itu Nabi hitungan. Itu mah hanya riyadhah, teknik saja. Nah, padahal teknik kita teh. Jadi kudu make teknik kita tanya. Teknik. Saya lamun kan kata-katanya make tasbih segerupa lah, dikir mah dikir dengan hati dengan jari ge bisa betul. Tapi kalau pakai tasbih, biasanya ketika kita lupa ingat lagi kenapa megang tasbih. Kalau tidak megang tasbih, lupa we lebeng gitu. Karena tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada tasbih, naonan urang mau hungkul itu dipakai maka gitu. Itu. Jadi itu hanya untuk mengingatkan saja. Kalau kita hatinya sudah ingat, nggak usah pakai tasbih juga, ya bagus. Itu nggak usah tasbih juga. Gitu. Hanya hitungannya kan kita misalkan mau hitungan nih, ini kan melatih subhanallah 33 gitu. Pakai tasbih kan enak. Kalau gini mah kan menurutan tadi itu belah mana kan gitu. Berapa tadi teh gitu. Ayo pakai tasbih paling tidak kan dia kepegang keneh. Oh, tepi ka dia tuluykeun gitu kan. Itu hanya melatih aja sih tasbih itu hanya. Kadang-kadang kita itu terjebak dengan permasalahan kecil tersebut ya. Nabi juga nggak pernah pakai tasbih. Gimana itu bid'ah? Ya Allah, hitungan gitu atau mah hanya media ya. Mau pakai mau tidak juga silakanlah gitu. Kadang-kadang orang ribut dengan gitu ya. Pakai tasbih bid'ah tidak bid'ah lah. Ya Allah ya karimnya. Hanya itu mah lah. bukan esensinya mah dzikir lah ya gitu. Esensinya mau bukan tasbih atau bukan tidak tasbihnya. Ya. Makanya kalau dalam ibadah itu emang tasamuh itu diperlukannya, sangat diperlukan. Toleransi itu sangat diperlukan gitu. Sangat diperlukan. Jadi jangan mengukur kebenaran itu dengan diri sendiri, jangan. Jadi kalau beda dengan kita salah, jangan gitu. Mengingat Allah. Ya. Ya. Iya betul. Ya, seperti kita sedang ngaji ini sedang dzikir, mengingat Allah. Ya, masya Allah nikmat itu. Dzikir, ya, dzikir. Jangankan gitu. Ya, makanya kan etikanya gitu Pak. Pada etikanya gitu. Kalau mau makan, dzikir, pikir, ikhtiar kan gitu. Jadi ada pikir, ada dzikir ketika makan tuh. Berpikir apa? Masya Allah, orang lain belum tentu mendapatkan rezeki seperti ini. Ya Allah, saya makan dengan apa saja bisa makan nikmat saja. Itu kan berzikir, berpikir. Tuh. Jangannya ya. Gini aja contohnya gini. Ketika kita mau makan, yang saya sering lihat itu doa sebelum makan itu lebih banyak dibaca daripada setelah makan. Kalau doa mau makan, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kan gitu, berkahkanlah makan. Tapi kalau sudah makan itu doa syukur itu. Alhamdulillahilladzi, kan jarang syukur itu. Ya, kalau turam alhamdulillah, kalau gitu ya. Ya. Sama ketika mau tidur
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gitu doa. Tapi kalau bangun tidur, padahal kalau bangun tidur itu syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu kan syukur. Tapi kita kalau doa pun bukan niat syukur, ngeslepek we gitu. Dikir aja gitu. Padahal itu syukur seharusnya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa hidup lagi setelah dimatikan. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saya bisa beraktivitas lagi ya Allah. Terima kasih. Jadi yang pertama dilakukan oleh kita setelah tidur apa? Syukur. Ya, belum apa-apa kita bersyukur. Itu baru bangun tidur sudah bersyukur. Bukan memohon tapi alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi apakah kita benar gitu bersyukur? Ketika setelah makan apakah benar bersyukurnya? Alhamdulillah ya Allah. Nuhun kan gitu? Enggak gitu. Tapi itu mah dikir aja alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin ya Allah gitu. Jarang kita bersyukur itu niat. Nya gitu. Jadi rutinitas ritus gitu. Dikirnya masuk minimal dikir lisan. Minimal dikir lisan ya. Kan pahalanya dapat, itu juga dapat dikir lisan minimal. Iya, lisan. Kalau dengan hati ya dapat lagi dengan hati. Kalau dengan pikiran ya dapat lagi gitu. Pahalanya gitu. Ya pasti dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu tenang pasti. Kenapa? Karena kalau ketika dia syukur akan tenang dan nyaman hidup itu. Gitu. Kenapa? Akan menerima taslim tadi. Semuanya dari Allah, semuanya gitu. Akan berserah diri, pasti soleh lah gitu. Pasti soleh kalau dengan hati mah apapun gitu ya. Maka pakai hati lah ya. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Allah kepada Rasul faqad ata Allah, hakikatnya taat kepada Rasul kepada Allah. Ulang lagi. Barang siapa taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul itu utusan Allah. Jadi ketika kita cinta kepada Rasul sama dengan cinta kepada Allah, gitu. Contoh gini, kita punya anak. Ya ada orang lain itu perhatian ke anak kita akan seneng. Padahal bukan ke kita, gitu perhatiannya ke anak kita. Tapi kita juga, masya Allah itu dia mah perhatian ke anak saya itu, gitu. Kita seneng, gitu. Sama Allah pun, perhatian kepada Rasul. Kata Allah, masya Allah, seneng Allah gitu ke kita. Dalam sholat kadang-kadang, misalnya baca apa gitu, ingatnya ke Rasul gitu. Nggak apa-apa. Tergantung ingatnya gimana ingatnya. Misalnya tiba-tiba terbayang di hati gitu. Rasul gitu. Ya. Karena teringatnya Rasul kan seperti itu. Nggak apa-apa, bagus gitu ya. Ketika kita taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, ya cinta kepada Allah gitu. Ya nggak apa-apa. Berbeda arti kan maksudnya. Nggak apa jadi masalah. Ingat yang di dalam sholat yang tidak boleh ingat itu, satu, ingat lawan jenis, dua, ingat dunia, itu yang dicaci. Ya, kalau ingat dunia, ingat lawan jenis itu dicaci itu ketika sholat. Kalau ingat kepada ilmu mah nggak apa-apa. Walaupun misalkan bacanya ini tapi ingatnya karena dosa, misalkan nggak jadi masalah. Padahal bacaan itu bukan menerangkan tentang dosa, nggak apa-apa. Ya bagus, ya nggak apa-apa. Yang enggak itu jangan itu aja, dua itu. Nya ingat ke dunia teh memang hampir setiap sholat ingat teh karena perkara dunia itu. Ya. Lawan jenis dalam artian dalam situasi apapun dan keadaan apapun, misalkan kan pokoknya mah ingat KWW gitu. Gitu. Nah, itu lah numpasnya. Kita kan bisa jadi yang bisa ibu kita, bisa saudara kita. Nah itu bukan karena nafsu. Kalau misalkan awewe dirinya mah ingat ibu mah, misalkan ingatnya pasti tentang sesuatu yang baik pasti. Atau ingat kata tangga gitu. Maksudnya bahaya tak kalau ingat kan awewe tetangga mah bahaya itu mah. Nah itulah gitu.
Jadi enggak, ya kalau ingat ke ibu kan seorang wanita, iya, tapi pasti ingatnya tentang apa gitu, tentang kebaikannya, itunya bagus. Ya gitu. Tentang kebaikannya atau kesedihannya kita ingin nolong, misalkan, ya Allah mudah-mudahan dia, itu enggak apa-apa itu. Ini yang maksud jadi ada nafsu, ada ya dunia lah gitu. Ingat tentang yang seperti itu. Doa makan itu khusus untuk makan besar artinya makanan pokok terus doa selesainya itu selang Allah atau makan makanan lain. Soalnya kan ada kita kalau mau makan nasi ya doanya tadi doa mau makan itu selesai makan baru doa lagi. Tapi kan kadang-kadang ada makanan kecil jadi kita belum sempat masuk Ya. Minimal yang makan besar aja, tapi sebetulnya memang harusnya sih setiap makanan kita berdoa walaupun makan kecil. Misalnya kita makan nasi bisa berdoa. Ada makanan kecil kan kadang nggak berdoa. Seharusnya berdoa sih sama ya. Minimal bismillah gitu. Bismillah minimal gitu. Bismillah. Nah, kecuali kalau makan buah itu ada khusus doanya. Allahumma barik fi samarina gitu, ya Allah berkahkanlah buah ini gitu, itu ada beda gitu. Tapi kalau sama aja ya nggak apa-apa sih, makan buah-buahan ada khusus gitu. Oh gitu. Bismillah we lah no, bismillah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasul itu menunjukkan kepada jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Jadi ketika kita ngikuti Rasul berarti ngikuti Allah juga, karena menyuruh ke jalan Allah gitu. Ya jangan musyrik, enggak musyrik, memang kita disuruh untuk mengikuti Rasulnya. Fa yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Takutlah kalian ketika Rasul menyuruh sesuatu, ketika Allah menyuruh sesuatu, antusibahum fitnah. Kalau Rasul menyuruh sesuatu, kalian tidak melakukannya, maka kalian akan mendapat fitnah. Apa fitnah itu? Cobaan, ujian. Bahkan auyusibahum adabun alim, bahkan mungkin saja sampai kalau berat itu akan Allah memberikan adabun alim, siksa yang pedih. Ya makanya kalau Rasul menyuruh apa saja itu ya sekemampuan kita harus laksanakan gitu, sekemampuan kita. Apapun gitu yang disuruh oleh Rasul maka kita laksanakan. Ini hadisnya nih. Jadi kullu ummati yadkhuluna, oke maaf. Itu hadis oke. Apapun yang disuruhkan oleh Rasul, maka taatlah kalian. Apapun yang dilarang oleh Rasul, maka hindarilah oleh kalian, gitu ya. Jadi wa idza amartukum bi amrin. Ketika kalian itu disuruh oleh Rasul itu fa'tu minha mastata'tum, laksanakan sekemampuanmu. Tetapi fa idza nahaitukum, apabila Rasul melarang kalian ansyai'in, terhadap apapun, fajtanibuhu, jangan mengaku tidak mampu meninggalkan, itu harus. Jadi kalau gini, kalau Rasul melarang sesuatu maka tidak ada alasan aku baru mampu meninggalkan ini, enggak, semuanya harus tinggalkan. Tapi kalau Rasul menyuruh A, B, C, mana yang mampu dulu itu lakukan gitu. Jadi dalam suruhan mah mana dulu aja yang kamu mampu, silahkan. Jadi ya kalau yang enggak jangan dulu. Tapi kalau larangan, mampu tidak mampu harus mampu gitu. Yang dilarang oleh Rasul, dilarang oleh Allah, tinggalkan. Lain maksiat, ya. Jangan berdusta ya. Iya, itu mah kan sudah terjadi gitu. Sudah terjadi, dia memang sudah seperti itu, dia mau taubat, ya Rasul gimana? Ya udah nggak apa-apa. Karena aku tidak bisa, ini udah habitnya aja gitu kita. Nggak bisa apa-apa. Kata Rasul ya nggak apa-apa. Itu metode. Karena Rasul sudah tahu dia memang sudah seperti itu, sulit.
Kan kalau seseorang sudah memang sudah habitnya, wah berat sekali tuh. Makanya kata Nabi enggak apa-apa. Tapi pesan saya hanya satu aja. Jangan bohong gitu. Jangan dusta. Gampang aja gitu begitu. Berarti melakukan. Pas melakukan, aduh. Nanti ketika aku datang ke Nabi ditanya, "Kamu masih melakukan enggak?" Kalau aku bohong, piraku. Kalau enggak, aku malu. Gimana nih? Nah, karena malu itulah. Itu mah ada memang Nabi. Karena jangan berbohong satu aja. Maka itu sebetulnya berbohong itu berat sekali ya. Kalau kita bisa mampu, intinya gini, kalau mampu kita bisa enggak bohong, itu bisa menghindari dosa-dosa yang lain. Kalau sudah bohong, pasti akan melakukan dosa-dosa yang lain. Maka kata Nabi, satu, jangan bohong, itu aja. Gitu. Kalau itu, saya mau ke Nabi, tapi gimana kalau Nabi nanya, kamu masih melakukan? Kalau menyebutkan masih, malu, engkau yang taubat. Tapi kalau bohong, jangan bohong, saya udah janji. Gitu. Nah, tentu nama kan bisa meninggalkan sendiri. Ternyata kan dalam ayat juga, lakukanlah amal ibadah, nanti maksiat akan terkikis. Kalau kita sudah cinta terhadap ibadah, yang tadi keseneng-seneng itu akan mudar nanti. Akan sedikit mudar gitu. Terus aja gitu. Jadi ibadah aja terus, ibadah, nanti maksiatnya akan tinggal gitu. Itu secara otomatis pasti. Kalau kita memperbanyak ibadah, pasti maksiat itu akan terus tersisihkan gitu. Contoh kita misalkan dulu itu senang bisa nonton India. Tapi ketika kita sering ke masjid gitu, tertinggal. Jadi pasnya haram gitu. Ada nggak mau aja gitu. Itulah hebatnya kalau kita ibadah ya. Maka kalau maksiat tadi sok aja nggak apa-apa, tapi terus ibadah gitu. Kalau belum bisa meninggalkan, insya Allah nanti juga akan tersisih ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi, semua orang umatku pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali orang yang nolak. Kan sahabat sampai bingungnya. Gila, waman ya aba ya Rasul. Ada gitu ya Rasul orang yang nolak surga. Ada. Yang gimana itu? Qalaman ata'ani dakhala jannah, gini. Barang siapa yang taat kepadaku, melakukan sunnah-sunnahku, dialah yang ingin masuk surga. Waman asoni faqad aba. Nah, orang yang tidak mau melakukan sunnah-sunnahku, menolak cinta terhadapku, itulah orang yang menolak surga. Jadi ada yang menolak surga yaitu tidak mau sunnah-sunnahku. Nah ini makanya hati-hati, jangan iya mas sunnah iya. Nah awas bahaya. Kan mungkin iya mas sunnah iya kan baiklah gitu. Nah itu jangan sampai ada kata-kata iya mas sunnah iya gitu. Gitu. Nah itu bahaya. Kenapa? Bukan sunnahnya tidak dilaksanakan, tapi tidak cintanya kepada Rasulullah itu. Dulu kan ada seorang ulama, karena saking dingin wudunya sekali-sekali tuh, karena dingin kan. Kalau di Arab kalau udah dingin tuh wah masya Allah, sekali-sekali wudu teh kan, karena ulama dan ditegur oleh Rasul. Mimpi dengan Rasulnya berpaling, Assalamualaikum ya Rasul, dalam mimpi teh berpaling Rasul, Assalamualaikum ya Rasul, sampai 3 kali enggak dijawab oleh Rasul, berpaling, ya Rasul apa kesalahanku, kata ulama tersebut dalam mimpi, katanya cinta kepadaku. Tapi kenapa wudunya seperti itu? Langsung bangun dan wudu benar, dan dia janji, ajam ya Allah, dari mulai sekarang saya akan mengganti sunnah tersebut, wudu 3 kali itu dengan sholat sunnah setiap hari 100 sampai meninggalnya 100 rakaat. Mengganti itu. Katanya cinta kepadaku, kata Rasul, tapi itu kenapa sunnah-sunnahku ditinggalkan? Waduh. Seberat apapun kita tentang dunia, jangan meninggalkan sunnah, terutama sunnah rawatib tuh. Ya,
Karena cinta. Kalau tidak cinta mah ya nggak mungkin. Karena dia soleh, karena dia hebat, karena saking dingin aja itu. Kalau seperti kita nggak melaksanakan, Rasul nggak akan datang. Wah, antep. Kalau orang yang dicintai mah kalau gitu kan, kalau Allah cinta ya, ketika Allah cinta kita melakukan dosa pasti Allah negur langsung. Tapi kalau nggak dicintai kita melakukan dosa nggak ditegur, antep cenah numpuk heula dosa baru jebret sakalikeun kan itu siksaan gitu. Jadi kalau ada sesuatu kemudian langsung ditegur oleh Allah, itu teh Allah teh cinta ke kita. Kita melakukan dosa ternyata langsung ditegur, itu teh Allah cinta. Jadi jangan, kenapa ya aku mah melakukan sedikit juga dosa teh gini, ayo orang lain dosa teh diantep ke Allah teh. Berarti kita dicintai oleh Allah. Ditegur tuh gitu. Enteng jauh-jauh teuing dosa teh gitu kan langsung ditegur. Tapi kalau nggak dicintai mah antep we. Teuing nyuksruk ge bae we. Tuh ya. Insyaallah karimnya jangan sampai kita menolak surga dengan apa? Dengan tidak mencintai sunnah Rasul. Cintailah sunnah Rasul. Cara duduk, cara kicup, cara makannya Rasul. Rasul itu makannya itu kan tenang, Rasul itu kalau makan tuh. Makanya makannya itu nggak rusuh dan nggak ceplak, dia ceplak itu. Nabi itu nggak rusuh kalau makan. Sampai kata Nabi jangan megang sampai ini pegang ini megong gitu jangan. Habis satu baru ambil lagi yum ranggem gitu. Siga monyetnya biarin naon hoyo gitu simpon kadu. Sateng-teng dikasih mah tuluy gitu rakusnya. Iya, satu tidak berdoa ya. Ya seperti binatang aja rakus gitu ya. Enggak berpikir, enggak apa gitu ya. Kayak binatang aja gitu. Makannya rakus, tidak berpikir, tidak bersyukur gitu ya. Tadi ya makan ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Tapi pimpinan kita yang kekurangan fisik kita